Hikmatul Hikmah. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan peridaksamaan nilai mutlak. Penerapan peridaksamaan nilai mutlak ada dalam berbagai bidang loh. Contohnya pada bidang medis. Contoh kasusnya ketika dokter sedang mencari kisaran nilai suhu normal pada tubuh manusia. Kemudian ada juga pada bidang pendidikan. Contohnya ketika guru sedang mencari kisaran nilai rata-rata ulangan harian yang tentunya ada siswa yang nilainya menyimpang. Kemudian ada pada bidang klimatologi. Contohnya untuk mencari perubahan debit cuaca. Kemudian ada juga pada bidang teknik. Untuk bidang teknik ini contohnya ketika proses pembuatan besi ada kriteria khusus, kriteria rata-rata panjang besi yang diproduksi. Ketika panjang besi itu kurang dari ataupun lebih dari panjang standar, maka besi itu tidak akan lolos. Seperti itu. Untuk bidang-bidang yang lainnya masih banyak, seperti bidang-bidang ekonomi, bidang fisika, dan yang lain-lain. Langsung saja kita ke soal ceritanya ya. Pintu air Bendungan Wilalung merupakan bagian sistem pengendalian banjir di wilayah Kudus, Demak, dan Pati. Fungsi pintu air Bendungan Wilalung ini mengalirkan air ke beberapa sungai, seperti Sungai Wulan di Demak dan Sungai Juana di wilayah Kudus dan Pati. Ketinggian air di pintu air Bendungan Wilalung ini dipertahankan 650 cm. Akibat pengaruh cuaca ketinggian air empang tidak lebih dari 90 cm. Tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu air Bendungan Wilalung tersebut. Baik, kita perhatikan dulu ya. Di sini ada ketinggian, batas ketinggiannya 650 cm dan ada kalimat yang menunjukkan persamaan di sini tidak lebih dari 90 cm. Tidak lebih dari ini menunjukkan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Kita lihat pada identifikasi masalah. Yang diketahui tadi pada ketinggian airnya itu 650 cm. Kemudian batas penyimpangannya itu ini, kurang dari sama dengan 90 cm. Tercermin pada kalimat yang sebelumnya ya. Kemudian interval perubahan ketinggian airnya berapa? Kita misalkan X adalah perubahan ketinggian air. Dan model matematikanya menjadi seperti ini ya. Mutlak X min 650 kurang dari sama dengan 90. Nah, kali ini kita akan membahas menggunakan dua cara. Yang pertama, cara teorema. Karena tanda persamaan tadi kurang dari sama dengan, maka kita menggunakan teorema yang ini ya. Kemudian, persamaan menjadi seperti ini. Dan ketika sudah seperti ini, min 650 ini pindah ruas. Seperti ini. Kemudian hasil akhirnya itu seperti ini. 560 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 740. Atau artinya nilai X ini lebih dari sama dengan 560 dan kurang dari sama dengan 740 atau pada kisaran 560 sampai 740. Next, kita untuk masuk ke cara sifat nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk yang ini, kedua ruasnya disifatkan seperti ini ya. Kemudian akarnya dihilangkan. Nah, 90 kuadrat ini pindah ruas ke kiri supaya ruas kanannya menjadi 0.
Setelah itu, kita akan memfaktorkan A kuadrat min B kuadrat dengan cara pemfaktoran ini supaya lebih mudah. Rumusnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Jadi seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah X min 560 kali X min 740. Jadi intervalnya, jadi pertidaksamaannya jadi seperti ini ya. Kita akan mencari daerah penyelesaian dengan bantuan garis bilangan. Fokus pada pertidaksaamaan yang tadi ya. Otomatis kita akan mencari pembuat nolnya. Pembuat nolnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat garis bilangannya. Perhatikan tanda di sini. Tanda pertidaksaamaan di sini kan kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Oleh karena itu, titik pada garis bilangan ini tertutup. Tidak bolong, penuh. Titiknya penuh di sini. Tapi ketika di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka nanti titik di sini akan bolong, terbuka. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menentukan tanda pada garis bilangan. Ada dua cara. Yang pertama ada uji titik. Uji titik ini dengan cara memilih titik pada interval. Di sini ada 3 interval. Interval sebelum 560, di antara 560 sampai 740, dan setelah 740. Pada interval yang pertama, kita ambil titik 500. Karena 500 berada pada interval sebelum 560 ya. Setelah disubstitusikan, ternyata hasilnya min kali min sama dengan plus. Kemudian, pada interval yang kedua, antara 560 sampai 740, kita ambil titik 600. Ketika disubstitusikan, hasilnya plus kali min sama dengan min. Selanjutnya, di interval setelah 740, kita ambil titik 800. Ketika disubstitusikan, hasilnya plus kali plus sama dengan min. Nah, tanda-tanda ini untuk apa sih? Tanda-tanda ini nanti akan menunjukkan pada daerah intervalnya. Daerah interval setelah 740 ini kan positif. Makanya daerah ini di sini positif. Kemudian daerah yang di antara 560 sampai 740 itu negatif, min. Kemudian daerah sebelum 560 plus. Kayak gitu. Nah, karena pertidaksamaannya itu kurang dari, oleh karena itu daerah penyelesaiannya ada pada yang min ini, yang ada di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari pertidaksaamaan itu. Tinggal diarsir. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua untuk dengan melihat koefisien X-nya. Kita lihat pada koefisien ini, koefisien X ini, dia koefisiennya positif. Kemudian pada koefisien ini, dia juga positif. Ketika dikalikan, sama dengan positif juga. Nah, kita letakkan pada garis dan positif ini kita letakkan di yang ruas paling kanan. Kemudian negatif, kemudian positif. Setelah itu, kembali melihat ke tanda pertidaksamaannya. Itu kurang dari tanda pertidaksamaannya di yang tengah-tengah ini. Seperti itu. Kemudian tinggal diarsir. Jadi kesimpulannya, interval
perubahan ketinggian air di pintu air bendungan Wilalung adalah antara 560 sampai 740. Sekian video hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.